Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa waffaqna lit taqwa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini, tema kajian kita adalah ketika musibah membuat iman dan takwa semakin kuat. Melalui tema ini, kita harus merubah mindset kita tentang musibah. Selama ini banyak orang beranggapan kalau musibah itu hanya mendatangkan kesedihan. Meskipun tampak zahirnya seperti itu, di mana banyak orang yang mengeluh merasa kerugian akibat dari musibah tersebut, namun pada hakikatnya musibah itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan ketika kita bisa menyikapinya dan mengelolanya dengan baik dan benar. Yang pasti, satu hal yang tidak boleh untuk kita lupakan, musibah adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah sebuah kepastian. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian tersebut kepada orang-orang yang beriman, sehingga ujian itu sesungguhnya bukti adanya keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ankabut ayat yang pertama dan kedua, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman? Tidak akan ditimpakan ujian kepada mereka. Maka atas dasar ayat ini, ujian adalah sebuah keharusan, tetapi akan membuahkan kebaikan. Kebaikan untuk iman kita dan kebaikan untuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita menjadi sukses atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ketika ada pressure, ketika ada tekanan. Maka bisa jadi tekanan itu sesuatu yang baik buat kita. Dulu ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa yang paling baik bagi seseorang? Apakah diberi kedudukan ataukah diuji? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab,
Seseorang itu tidak akan diberi kedudukan kalau belum diuji. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, menguji Nabi Ibrahim, menguji Nabi Musa, menguji Nabi Isa, menguji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut, maka Allah berikan kedudukan kepada mereka. Karena itu pesan Allah adalah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana kesabaran para ulul azmi dari kalangan Rasul. Soal adanya ujian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya menjelaskan di Quran surat Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami, kata Allah, benar-benar akan menimpakan ujian kepada kalian berupa sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, kehilangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Namun sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang baik, dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, apapun itu, termasuk musibah, adalah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan ketetapan Allah terlaksana kepada hamba-hambanya. Inilah yang membuat seorang mukmin itu tetap tenang, tetap tentram hatinya. Inilah yang membuat seorang mukmin itu tidak ada ruang kesedihan, gak ada ruang duka, gak ada ruang lara, tidak ada ruang kekecewaan dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlaku, dan apapun yang dikehendaki Allah adalah sebuah kepastian. Di surat Al-Hadid ayat yang ke-22 dan 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sa'u 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Musibah apapun yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa diri kalian secara langsung, itu sudah tertulis, ada dalam kitab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Dan sungguh yang demikian itu hal yang mudah bagi Allah, agar kalian tidak putus asa atas segala sesuatu yang tidak bisa kalian dapatkan, dan agar kalian tidak terlalu senang dengan segala sesuatu yang sudah kalian terima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang-orang yang menyombongkan dirinya. Dalam firman-Nya yang lain, di surat At-Taubah ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwa musibah apapun yang terjadi itu sudah ada dalam ketetapan Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakan olehmu wahai Muhammad, tidak ada satupun musibah yang menimpa kami kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami. Dia Allah adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah
Orang-orang yang beriman itu bertawakal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, musibah yang terjadi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, musibah itu terjadi bisa disebabkan oleh karena adanya maksiat, adanya dosa, adanya pelanggaran yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang harus selalu kita ingat. Terjadi banyak musibah di berbagai tempat di belahan dunia ini. Bisa jadi itu karena memang ada pelanggaran yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu pun sudah Allah singgung dalam firman-Nya di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kalian, atau dengan bahasa lain, tidak ada satu musibah yang menimpa kalian melainkan karena ulah tangan kalian sendiri. Kalau kesadaran kita sampai pada titik ini, maka setidaknya musibah itu justru akan membuat kita semakin semangat untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan segala macam bentuk maksiat, dosa dan pelanggaran. Kemudian yang kedua, musibah terjadi bisa saja rencana Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kedudukan hamba-hambanya dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang baik, ketika tahu musibah terjadi disebabkan oleh karena maksiat, dosa dan pelanggaran, maka kita segera kembali kepada Allah, bertaubat, meminta ampunan kepadanya, memperbaiki hubungan dengannya, menyesali atas segala pelanggaran, dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, laghaffarun, adalah zat yang maha memberi ampunan bagi siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Selain itu, yang harus kita lakukan adalah ridha atas segala musibah yang terjadi. Karena itu sudah berdasarkan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ridha, kemudian mengharapkan pahala, dan tanamkan harapan yang besar agar musibah itu betul-betul menjadi penghapus akan kesalahan-kesalahan kita. Yang kemudian patut untuk kita waspadai itu adalah setan. Karena setan ini tidak tinggal diam sampai pun saat kita menghadapi musibah. Setan ini akan mendorong kita saat terjadi musibah pada diri kita atau di tengah-tengah lingkungan kita untuk menyesali semua itu dan menampakkan kekecewaan. Kemudian membisikkan agar kita mengatakan, seandainya tadi saya melakukan ini dan itu, tentu tidak akan terjadi begini dan begitu.
Setan ini akan mendorong kita untuk terus menampakkan kesedihan yang berkepanjangan, sampai kita lupa kalau segala sesuatu itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat terjadi musibah, setan itu akan mendorong kita untuk berspekulasi dan berburuk sangka atas segala yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya, saat musibah terjadi, setan itu akan berusaha membuat kita lemah dalam menghadapinya. Makanya pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam sabdanya, adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah, meskipun pada masing-masingnya tetap ada kebaikan. Tapi kalau bicara siapa yang lebih baik, maka yang lebih baik adalah mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat ketika dihadapkan kepada berbagai macam situasi dan kondisi, tidak goyah, tidak melemah imannya, tidak berkurang ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin itu tidak gentar menghadapi keadaan. Seorang mukmin itu hanya gentar kepada zat yang mengatur segala keadaan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu kuat imannya, kuat takwanya, kuat prinsipnya, kuat kepribadiannya. Bukan hanya sekedar kuat secara fisik, bukan hanya sekedar kuat secara lahir, tapi batinnya. Kan tidak ada gunanya seseorang yang secara fisik tampak kuat, secara lahir tampak kuat, tetapi batinnya lemah. Seorang mukmin yang kuat, sekali lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Meskipun pada masing-masingnya ada kebaikan. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla, atau bersungguh-sungguhlah gitu untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Jika ada sesuatu yang menimpamu, musibah, bencana, kesulitan, maka jangan sekali-kali kamu katakan seandainya aku lakukan ini dan itu, tentu hasilnya akan begini dan begitu. Jangan sekali-kali katakan seperti itu. Katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua terjadi atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Karena kata-kata seandainya, kata Nabi SAW, itu membuka peluang setan melakukan aksinya. Dan jangan pernah kita membuka kesempatan untuk setan melakukan satu keburukan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musibah itu apapun bentuknya, karena kalau kita bicara musibah kan banyak ya.
Nggak bisa dirinci satu persatu, banyak sekali. Intinya sesuatu yang mungkin ya kita anggap zahirnya itu merugikan kita. Nah, musibah itu tidak akan menjadi petaka. Kehadirannya justru bisa jadi malah memberikan keberkahan. Kapan itu? Ketika musibah tersebut malah justru membuat iman dan takwa kita itu semakin kuat. Cuma kan Allah Azza wa Jalla. Beda halnya saat ada dalam situasi yang aman, tentram, nyaman. Rata-rata imannya itu kuat, ketakwaannya pun demikian. Tetapi ini adalah keadaan yang tidak baik. Orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang beribadah kepadanya, posisinya itu ada di tepi, ada di ujung, jadi riskan jatuh terjerumus ke jurang. Dan itu disebutkan di surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah tetapi posisinya itu di tepi, di ujung, bukan di tengah-tengah, tapi di ujung, di tepi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ditimpa kebaikan, situasi aman, nyaman, maka merasa tentram gitu. Imannya kuat. Wa in asabathu fitnatun, tetapi ketika ditimpa fitnah, ujian, cobaan, bencana, musibah, inqalaba ala wajhih, maka ia berbalik ke belakang, kufur. Waliyadu billah, khasirat dunya wal akhirah. Itulah kerugian dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang sesungguhnya. Lalu bagaimana caranya supaya iman dan takwa kita itu menguat saat justru terjadi apa? Musibah. Kita ingin musibah itu menjadi berkah, bukan malah jadi petaka. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa kita harus merubah mindset kita tentang musibah. Musibah itu tidak mendatangkan kesedihan, justru musibah bisa mendatangkan kebahagiaan. Asalkan kita mampu menyikapinya dan mengelolanya dengan baik. Agar musibah yang terjadi ini justru malah membuat iman dan takwa kita meningkat, ya, maka yang pertama kita harus meyakini, kurang dekat. Siap. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengatur alam semesta. Tanamkan keyakinan ini baik-baik di dalam jiwa kita. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Dan apapun kehendak Allah Azza wa Jalla itu tidak lepas dari ilmunya dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Insan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Kalian tidak dapat berkehendak kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak.
Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala aliman, Maha mengetahui, hakiman, Maha bijaksana. Artinya Allah itu tahu apa yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Apa yang terbaik buat kita menurut versi Allah tidak selalu dalam bentuk kemudahan kelapangan. Bisa jadi apa yang terbaik buat kita menurut versi Allah justru berupa kesempitan, kesulitan, kesusahan, bahkan musibah. Kenapa bisa begitu? Jawabannya Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi apa masalahnya dengan musibah? Kita harus berdamai dengan musibah. Musibah adalah untuk mendidik kita supaya lebih kuat iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan musibah itu bukan berarti Allah ingin menjauh dari kita. Allah ingin mencelakakan kita, Allah menzalimi kita, tidak. Musibah itu justru pendidikan buat kita. Musibah itu justru bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita sadar sebagai hamba. Bisa jadi ini karena ada pelanggaran, dosa dan maksiat yang kita lakukan, sehingga segera kita memperbaiki diri. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa saat musibah terjadi, apapun itu bentuknya, mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setan itu sangat tidak senang dengan kalimat ini. Kenapa? Karena seorang mukmin dengan hanya mengucapkan kalimat ini, ia akan mendapatkan pahala. Seorang mukmin dengan mengucapkan kalimat ini itu menjadi tanda kalau dia dalam keadaan sadar. Dan setan tidak suka jika orang-orang yang beriman itu menampakkan kesadarannya. Wabasyiris sabirin. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyampaikan, tolong beritahukan kabar gembira khusus untuk mereka yang bersabar, yaitu alladzina. Jadi jangan lupa, ada musibah menimpa kita, ada kesulitan, apapun itu, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ketika mendengar orang meninggal saja. Nah, ada pengumuman orang meninggal fulan bin fulan telah wafat jam sekian baru kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ada sesuatu yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, kalimat ini malah tidak terucap. Yang terucap adalah kata-kata yang tidak pantas. Ini kesalahan besar. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah tetap bersabar dan bertahan menghadapi benturan pertama saat musibah terjadi. Karena ini yang menjadi barometernya, ini yang menjadi patokannya. Bila saat pertama musibah terjadi dan ada benturan hebat di situ, kita mampu bersabar, maka kesananya kita akan tetap dalam keadaan seperti itu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sebenar-benarnya itu adalah kesabaran saat menghadapi benturan pertama dari sebuah musibah.
Ada kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sehubungan dengan masalah ini dalam kitab Uddatus Sabirin. Saya baca ya. Kata beliau rahimahullahu taala, fa inna mufaja'atil musibah baghtatan laha raw'atun tuza'zi'ul qalba wa tuz'ijuhu bisadmiha. Fa in sabara sadmatal ula inkasara hadduha wa dha'ufat quwwatuha. Fahana alaihi istidamatas sabri. Sesungguhnya kejutan dari sebuah musibah yang datang tiba-tiba itu memiliki kedahsyatan yang mengguncang hati dan mengagetkan dengan benturannya. Maka apabila seseorang mampu bersabar pada benturan pertama, maka tajamnya musibah itu akan patah dan kekuatan musibah itu akan melemah, sehingga menjadi ringan baginya untuk terus bisa bersabar dan melanjutkan kesabarannya. Nah, berikutnya yang keempat, karena kita dikejar waktu ini, saya sudah diingatkan, insya Allah masih 20 menit lagi. Kejar waktu, berpacu dengan waktu, gitu ya. Baik, yang keempat, tetap taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, melaksanakan segenap perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dalam kondisi apapun, ini tidak boleh mengalami perubahan. Ya. Ketaatan harus tetap ditegakkan. Sesusah apapun kita, seberat apapun musibah yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di surat An-Nisa ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Seandainya mereka mengerjakan apa yang telah dinasehatkan kepada mereka, tentu itu akan lebih baik buat mereka dan akan semakin menguatkan keimanan mereka. Jadi musibah yang datang justru menjadi sebab iman dan takwa meningkat. Kenapa? Karena saat itu kita tetap mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Nah. Berikutnya, yang kelima adalah tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang terbaik buat kita, dan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan menimpa kita, itu juga terbaik buat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka cukup baginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap berpikiran positif tentang Allah, tetap berbaik sangka kepadanya. Jika ada keburukan, jangan pernah sandarkan keburukan itu kepada Allah. Kita harus sandarkan keburukan itu kepada diri kita sendiri. Wasyarru laisa ilaika. Segala keburukan itu tidak bisa disandarkan kepadamu ya Allah. Memang Allah ciptakan keburukan, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kejelekan, tetapi yang bersinggungan langsung dengan keburukan itu adalah kita. Kitalah yang merugikan diri kita
sendiri. Maka sekali lagi tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita ingin menikmati musibah yang terjadi, sehingga iman dan takwa kita malah menguat. Kemudian yang keenam berikutnya adalah meyakini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menimpa kita, maka tidak akan meleset dari kita. Dan sebaliknya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan meleset dari kita, maka tidak akan menimpa kita. Ya. Ini kalau kita memiliki keyakinan yang seperti ini dan kita tanamkan di dalam hati dan jiwa kita, maka akan membuat kita lapang dada saat dihadapkan kepada hal apapun yang mungkin secara zahir itu merugikan kita. Karena kita yakin semua terjadi sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah itu Arhamur Rahimin, zat yang maha penyayang. Wala yazlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Ya. Hanya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan menimpa kita yang akan terjadi pada kita. Yang tidak, enggak akan terjadi. Maka tidak perlu takut menjalani hidup, enggak perlu khawatir menjalani hidup. Ada Allah yang mengatur, ada Allah yang menjadi pelindung kita. Ya. Cukup bagi kita menjadi hamba yang taat kepadanya, tunduk patuh atas segala hal yang telah diperintahkannya. 1 menit lagi. Baik, yang berikutnya adalah kita harus mengetahui bahwa musibah apapun yang terjadi itu baik buat kita. Ingat, musibah apapun yang terjadi itu baik buat kita. Di surat Al-Baqarah ayat 216, ayat ini penting untuk terus kita renungi. Coba bagaimana di situ Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah itu telah wajibkan atas kalian berperang, dan berperang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Memang betul. Karena peperangan itu akan membuat kita berpisah dari keluarga kita. Peperangan itu akan membuat kita berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Kita akan meninggalkan tempat tinggal kita. Kita akan meninggalkan harta benda yang selama ini mungkin kita kumpulkan. Saat peperangan terjadi, semua itu akan kita tinggalkan. Maka itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Dan Allah tahu. Allah Maha tahu. Allah katakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, sementara perang itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai. Tetapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kalian. Sakit, sesuatu yang tidak kita sukai, tapi bisa jadi sakit adalah baik buat kita. Jadi tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa, tidak perlu terus bersedih hati dalam waktu yang lama. Gitu. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tahu apa yang terbaik menurut versinya. Begitu. Gak ada istilah putus asa, gak ada istilah kecewa. Semua yang Allah putuskan itu terbaik. Mungkin saat kita berpisah dengan orang yang kita cintai, itu sungguh sangat menyakitkan kita. Tetapi kita harus sadar, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Sedih boleh, tapi kalau sedih terus-terusan, ini jadi masalah. Kita tidak boleh kecewa. Kita harus tetap tegar. Kita harus percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan sebaliknya bisa jadi kalian menyukai sesuatu, tetapi itu justru jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum
la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Saya ulangi lagi bahwa seorang mukmin itu tidak akan takut dan tunduk pada keadaan. Seorang mukmin itu hanya akan takut dan tunduk pada zat yang mengatur segala keadaan, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu selalu berakhir kebaikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur, sehingga kemudahan itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, tapi kalau saat dia ditimpa kesulitan, kepayahan, kesusahan, musibah, sabara, dia bersabar, sehingga itu pun menjadi kebaikan baginya. Nah, terakhir yang keberapa? 8. Agar musibah yang terjadi justru malah menguatkan iman dan takwa kita, kita harus yakini bahwa musibah itu tidak akan ada selamanya, ya. Ada kalanya musibah itu akan meninggalkan kita karena telah hilang. Dan sebaliknya, kita yang meninggalkan musibah karena kita yang telah tiada, ya. Nah, dan sebelum ditutup saya ingatkan bahwa musibah terbesar itu bukan segala keburukan yang kita rasakan yang ada hubungannya dengan urusan dunia. Musibah terbesar itu justru musibah yang menyangkut urusan agama kita, urusan ibadah kita, dan urusan akhlak kita. Itulah musibah yang paling besar. Nah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat musibah yang menimpa kita hanya menyangkut urusan apa? Dunia. Jadi harus tetap apa? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita kelola, kita sikapi musibah yang terjadi itu dengan baik dan benar, sesuai dengan tujuan dan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari diri kita. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.